Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berinda Cecil Azwar, angkatan 2024 dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Geografi Regional Indonesia untuk pemenuhan ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Menjelaskan tentang objek material geografi yang berada di Papua Tengah. Yang pertama, dari segi atmosfer, di Papua itu memiliki cuaca tropis yang cocok untuk pertanian dan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakatnya, seperti berdagang, menjadi nelayan, dan lain sebagainya. Litosfer itu di daerah seperti pegunungan, dataran rendah, rawa, cocok sebagai pemukiman, ladang, dan juga perikanan. Untuk hidrosfernya itu ada terdapat danau dan juga laut yang cocok untuk balik lagi tadi untuk air, perikanan, wisata, transportasi yang berada di laut. Kemudian biosfer di Papua Tengah itu terdapat banyak flora dan fauna. Nah, contohnya itu dapat digunakan untuk pangan, pelestarian alam. Nah, misalnya dari segi floranya itu ada pisang tongka langit, buah merah, daun anggrek, dan lain sebagainya. Sedangkan secara fauna itu terdapat burung cendrawasih, burung kasuari, dan juga terdapat kanguru pohon. Kemudian dari segi antroposfer itu terdapat keanekaragaman suku dan juga bisa jadi sebagai suatu tempat pasar, pertambangan, jalan, dan juga tempat terjadinya tempat terjadinya budaya yang berada di masyarakat itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep esensial geografi yang dapat dihubungkan dengan Papua Tengah. Lokasi yang pertama itu dapat dibagi menjadi dua. Ada lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut itu berdasarkan letak astronomis. Nah, secara astronomis Papua berada di 2 derajat 28 menit sampai 3 derajat 56 menit lintang selatan dan juga 134 derajat 33 menit sampai 136 derajat 15 menit bujur lintang selatan. Nah, sedangkan secara lokasi relatif yang dapat dilihat baik secara dengan batas fisik atau wilayah lain ataupun secara sosial, ekonomi, dan juga budayanya. Nah, Papua sendiri memiliki batas relatif baik di darat maupun di lautan. Di bagian utara itu berbatasan dengan Provinsi Papua. Kan di bagian timur itu berbatasan dengan Papua Pegunungan, di bagian selatan berbatasan dengan Papua Selatan. Untuk batas lautnya di sebelah utara itu berbatasan dengan Teluk Cendrawasih yang merupakan bagian tepi dari Samudra Pasifik. Sedangkan di bagian selatannya berbatasan dengan Laut Arafura. Nah, sedangkan jika dilihat dari daerah sosialnya, wilayah Papua Tengah itu didominasi oleh adat Me. Jadi, pusat pengaturan sosial budaya di Papua Tengah itu diatur berdasarkan sebagian besarnya atau dominasinya oleh adat Me, tepatnya Mepago, adat Mepago. Nah, sedangkan itu di sebagian wilayah utara Papua Tengah juga terdapat adat lain, yaitu adat Saireri. Di sebelah wilayah selatan juga ada adat lain, yaitu adat Bumberai. Nah, melalui pembagian adat yang bermacam-macam ini menunjukkan bahwa peran adat dan juga etnis masih menjadi hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Papua Tengah. Yaitu ada jarak. Nah, jarak juga dibagi menjadi dua. Ada jarak secara absolut dan juga ada jarak secara relatif. Jarak secara absolut itu ibaratnya kita mau ke Papua Tengah, terus kita mau ke Jakarta. Nah, jarak absolutnya itu adalah sekitar 3.468 km. Sedangkan untuk jarak relatifnya, apabila kita dari Papua Tengah mau ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan 750 km per jam, maka jarak yang ditempuh itu berkisar, waktu yang diperlukan itu sekitar 4 jam 37 menit. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang ketiga ada aksesibilitas. Aksesibilitas di Papua Tengah itu tidak merata. Contohnya seperti di daerah pesisir, Nabire, dan juga Mimika. Di daerah ini jauh lebih mudah terjangkau dibanding daerah Papua Tengah yang lainnya karena sudah terdapat bandara dan juga pelabuhan. Sedangkan seperti di daerah Pegunungan Jayawijaya yang lebih terjal dan juga banyak di daerah lain yang banyak masih lembah-lembah, itu masih sulit untuk dijangkau aksesibilitasnya. Nah, karena itu
akan dibuat Trans Papua untuk memudahkan aksesibilitas ke daerah-daerah Papua Tengah yang medannya terjal seperti pegunungan Jayawijaya. Lalu yang kelima itu ada aglomerasi. Pengelompokan masyarakat Papua Tengah dapat dilihat dari aktivitas mereka. Yang pertama itu ada masyarakat Papua Tengah yang melakukan pertanian seperti melakukan pertanian di bidang umbi-umbian, dan juga ada yang melakukan perdagangan di pasar, dan juga ada yang dapat dilihat secara budayanya seperti melakukan upacara adat bakar batu. Yang keenam itu ada morfologi Papua Tengah. Morfologi Papua Tengah didominasi oleh pegunungan tinggi di bagian tengahnya seperti Puncak Jaya di Pegunungan Jayawijaya, dan juga dataran rendah seperti Nabire. 7 ada diferensiasi area. Nah, di mana diferensiasi area ini di Papua Tengah, misalnya di daerah dataran rendah seperti Nabire atau Mimika itu melakukan kegiatannya seperti menangkap laut, berburu hasil hutan, dan juga karena di daerah dataran rendah dan sudah ada pelabuhan dan bandara, mereka juga melakukan kegiatan aktivitas perekonomian mereka yang berhubungan dengan bandara dan juga pelabuhan. Nah, sedangkan untuk di daerah pegunungan tingginya itu mereka melakukan pertanian seperti umbi-umbian. Yang kedelapan itu adalah nilai guna. Contohnya di wilayah seperti Nabire di bagian utara itu cocok untuk pemukiman, perikanan, perdagangan kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan di daerah Mimika yang daerah rawa basah itu cocok untuk dijadikan pemukiman juga, perikanan. Dan ada interaksi dan interdependensi. Nah, di contohnya ini kalau di dataran rendah Papua itu kan pertaniannya seperti umbi-umbian, bisa disetorkan ke daerah yang berada di dataran rendah untuk dijual, dan juga sebaliknya di daerah dataran tinggi kan tidak ada laut ya teman-teman. Nah, di daerah dataran tinggi kalau mau butuh ikan atau hasil laut bisa membeli ke daerah masyarakat Papua Tengah yang berada di dataran rendah, dan juga sebaliknya. Nah, yang ke-10 adalah keterkaitan ruang. Contohnya nih, di Papua Tengah itu kan ada ya suatu wilayah yang kaya akan sumber mineralnya, yaitu tadi di daerah Mimika bagian selatan Papua, itu tepatnya di Garsberg, karena memiliki sumber atau kekayaan mineralnya yang banyak, itu kan dijadikan sebagai daerah pertambangan yang nantinya akan berguna juga untuk daerah lain. Misalnya, dari daerah pertambangan tersebut bisa kirim ke wilayah Indonesia yang lain seperti kota-kota besar untuk diolah dan diolah yang kemudian nanti akan dijual. Dan juga misalkan dari daerah lain di luar Papua bisa datang ke Papua untuk bekerja di Papua di bagian pertambangan tersebut, lain sebagainya. Selain itu menghasilkan suatu budaya yang berbeda-beda. Nah, sedangkan di wilayah Garsberg itu sebagai bentuk kegiatan ekonomi modern masyarakat di Papua Tengah yang digunakan sebagai kegiatan pertambangan karena kaya akan sumber mineral.